Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Luman Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan atau video presentasi mengenai praktikum yang ke-9 pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek atau PBO. Dengan topik praktikum kali ini adalah Java Database Connectivity atau JDBC, dengan studi kasus pada praktikum kali ini adalah aplikasi Cashflow. Nah, untuk modul praktikum kali ini sudah diberikan di JIS. Berikut adalah modulnya. Dan sebelumnya saya sudah melaksanakan semua setup environment dan juga latihan praktikum dengan studi kasusnya aplikasi Tulus yang ada pada modul. Jadi baik untuk pendownload eh, PostgreSQL-nya sudah, buat database, dan sampai ke first proyek ke GitHub sudah saya laksanakan. Aktivitas praktikumnya adalah aplikasi Cashflow. Jadi aplikasi Cashflow adalah program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang sehari-hari. Nah, ini berikut adalah keterangan untuk aplikasi Cashflow yang akan kita kembangkan pada praktik kali ini. Dan aplikasi Cashflow ini harus disesuaikan dan dikembangkan dengan request berikut. Jadi nanti akan ada request dalam aplikasinya seperti ini. Kemudian di sini eh, apa itu JDBC? Jadi JDBC adalah API di Java yang memungkinkan aplikasi kita terhubung ke berbagai database dan menjalankan query SQL dan mengambil data. Jadi inti kerja dari JDBC ini adalah pertama ada driver, itu sebagai jembatan antara Java dengan database. Kemudian ada connection, itu sebagai pintu akses ke database. Kemudian ada statement atau prefer statement sebagai eksekusi SQL, dan result set itu untuk menampung hasil query-nya. Nah, untuk arsitektur aplikasi Cashflow sendiri, jadi aplikasinya ini akan dibangun dengan konsep layered architecture yang memisahkan untuk setiap komponen. Jadi misalnya ada controller. Controller ini untuk menangani request API. Kemudian ada service di sini. Service di sini untuk menjalankan business logic. Kemudian ada repositories untuk mengakses database lewat JDBC, dan entities ini untuk struktur data cache flow-nya. Untuk kodenya sendiri kita bisa lihat di Visual Studio Code-nya. Misalnya nih, untuk controller kan. Nah, ini adalah controllernya. Jadi kan sesuai penjelasannya, controller itu menangani request API ya. Jadi sini untuk struktur dari cash flow controller ini tentunya kita memakai package uh, Delcom.org ya, aplikasi Delcom.org. Kemudian ya di sini untuk request cash flow-nya, yang kita akan membuat constructor injection-nya. Ini bersifat wajib untuk lulus tes. Kemudian ada helper untuk validasi. Ini sesuai tes controllernya. Ya, request API itu adalah yang pertamanya adalah post. Di mana post ini bagian create. Inilah bagian untuk create-nya. Kemudian di sini kita pakai get, kemudian read all untuk search-nya. Ini kemudian ada untuk get by ID-nya. Kemudian ada put update di sini. Nah,
kemudian ada delayed, dan ada get labels di sini dari si cash flows. Cash flows yang merupakan nanti aplikasi pada praktikum kali ini ya. Kemudian tadi di sini ada service. Service di sini, ya, service di sini untuk menjalankan bisnis logiknya. Bisnis logiknya apa saja? Pertama ada constructor injection, ini wajib untuk lelas tes ya. Kemudian ada create tadi, sesuai request API-nya kan. Ada read all search, read by ID, read by ID, get labels, update di sini. Dan juga ada delay. Dan ada repositories di sini mengakses database lewat JDBC. Nah, jadi kita memakai query SQL di sini seperti select ya, or di sini merupakan query SQL agar kita menghubungkan ke database-nya melalui JDBC. Kemudian di sini ada entity, sini struktur data cash flow-nya. Di inilah struktur data dari si cash flow-nya. Ada field wajib yaitu type, source, label, amount, dan description. Kemudian di sini ada constructor wajibnya. Kemudian ada constructor wajib ini sesuai tasnya. Kemudian ada life cycle callbacks. Dan di sini untuk getter dan setternya. Untuk semua field yang ada. Seperti ID, type, source, label, amount, dan description. Dan di sini, nah, jadi entity dan validasi data pada aplikasi Cashflow ini, nah, entity Cashflow menyimpan type, source, label, amount, description, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Kemudian ada di controllernya, data divalidasi terlebih dahulu, seperti tidak boleh kosong, amount harus di atas nol, dan description wajib diisi. Kemudian untuk service layernya, service layer ini berfungsi untuk menampung aturan bisnis aplikasi, mengelola data sebelum dan sesudah masuk database, memanggil metode dari repository. Dan metode penting pada service ini adalah create, get all, get cash flow, by ID, update cash flow, dan delete cash flow. Yang sudah kita lihat di sini tadi, service di sini ya. Di repository NCDBC di sini. Di repository itu menggunakan JDBC untuk menjalankan query SQL dan bertanggung jawab penuh mengakses database. Jadi untuk yang mengakses database nanti adalah si repository di sini. Bagian repository. Mainnya. Jadi yang inilah untuk menghubungkan ke database-nya. Kemudian untuk contoh operasi JDBC-nya ada insert, select, update, delete. Jadi di sini ada API endpoint cache flow. Jadi aplikasi menyediakan beberapa endpoint seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada pada service di sini. Ini ada create, post di sini. Sebenarnya ada di sini. Post di sini. Ini untuk menambah data baru. Kemudian ada get cache flows ini dan get cache flows yang ini. Get flows yang ini untuk mengambil semua datanya. Kemudian di sini ada get cache flow by ID. Ini berdasarkan kunci level atau source-nya. Kemudian di sini update dan ini ada get put and delay. Jadi ini kan ada main ini.
Tentunya di sini ada tesnya untuk menguji. Jadi untuk tes ini adalah pemerintahan dari Bang Abdul. Jadi dapat dibilang tesnya ini dari Bang Abdul ya. Kita menyesuaikan tes yang ada pada Bang Abdul. Jadi di sini ada beberapa tes seperti cash flow control test. Kemudian ada cash flow testnya di sini. Ini ada cash flow service-nya. Ya, cash flow service test. Dan ada application test. Jadi ini adalah beberapa tes untuk eh, menguji beberapa fitur ya. Soalnya membuat teknik data, hmm, kemudian untuk si cash flow service test ya, menguji create cash flow, menguji get all cash flow. Sini ada menguji get all flows dengan pencarian, menguji cash flow by ID, menguji get cash flow by ID dengan ID yang tidak ada dan banyak sekali di sini tes-tes untuk menguji main yang sudah saya kembangkan untuk membuat aplikasi cash flow ini. Jadi untuk membuktikan apakah aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan benar, mari kita lakukan compile dan run. Semalam aja yang untuk jangan. Dua ratus tanto. Jika sudah berhasil diinstal, mari kita tes. Sudah berhasil melewati tesnya. Mari kita lihat Java Core Reports-nya. Dan ya di sini saya memperoleh nilai 100 di sini, di mana artinya tidak ada miss instructions dan miss brains pada kode yang saya buat. Jadi dapat dikatakan bahwa kode ini sudah berjalan dengan baik dan benar ketika dengan Java Core Report ini dan bisa dijalankan di uh, VS Code dan kita lihat Spring Boot-nya. Nah, jadi application start successfully. Artinya kita sudah bisa melihat hasilnya di localhost. Dan ya akan memunculkan hai, selamat datang di Spring Boot. Karena kita buat di home controllernya itu adalah hai, selamat datang di Spring Boot. Tuh. Dan di sini untuk
requestnya di sini ya. Jadi kita akan kembangkan dengan request berikut. Ya, jadi yang berikut adalah request untuk aplikasi cashflow-nya. Kemudian kita lihat di GitHub ya, yang menandakan apakah em, kode yang saya buat ini sudah jalan, sudah baik dan benar. Nah, kita lihat di sini view on GitHub dan ya untuk update aplikasi cashflow-nya yang saya lakukan sebelumnya sudah sukses di sini. Jadi tidak error atau tidak silang di GitHub-nya yang menandakan bahwa kode ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi kesimpulannya, JDBC adalah API yang memungkinkan Java terhubung ke database. Kemudian aplikasi Cashflow dibangun dengan arsitektur berlapis seperti controller, service, repository. Nah, repository inilah yang menjadi bagian penting karena menjalankan query SQL dan endpoint REST disediakan untuk CRUD atau data Cashflow. Kemudian validasi diterapkan agar data yang masuk ke database lebih aman dan konsisten. Jadi, sekian video penjelasan dari saya mengenai praktikum yang ke-9 kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan supaya lebih memahami lagi konsep Java Database Connectivity atau JDBC pada pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera.